mengasihi. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Allah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara telah dilahirkan untuk dikasihi. Saudara telah dilahirkan untuk dikasihi. Judul khotbah hari ini adalah Allah adalah kasih. Bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 15. Sebagai pengantar, saat ini di Indonesia pelantikan presiden yang ke-8 yaitu Prabowo Subianto diselenggarakan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mantan Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun akan mengakhiri masa jabatannya. Namun, putra sulungnya bernama Gibran akan dilantik sebagai wakil presiden bersama dengan Presiden Prabowo. Mereka membentuk kabinet baru dan akan melaksanakan berbagai kebijakan untuk bangsa Indonesia. Saya berharap semua generasi muda mendapatkan kesempatan untuk menerima pendidikan. Tidak ada satu anak pun yang kelaparan melalui program makan siang sekolah, tidak ada korupsi. Dan agar Tuhan meneguhkan Prabowo sebagai presiden yang dapat mencegah bencana negara Indonesia. Secara pribadi saya berpikir bahwa menjadi presiden di Indonesia bukanlah jabatan yang mudah. Indonesia adalah negara yang luas, 19 kali lebih besar daripada Korea dengan lebih dari 300 suku yang beragam, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar perbedaan ini tidak menimbulkan benturan, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini berasal dari bahasa Jawa dan menggambarkan persatuan di tengah keragaman. Jadi apa nilai yang paling penting bagi seorang pemimpin dan penguasa sebuah negara? Jawabannya adalah kasih. Kasih kepada rakyat dan kasih kepada tanah air adalah fondasi utama bagi seorang pemimpin untuk menjalankan politik yang benar. Tanpa kasih, sulit untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Kalau begitu, apa rawan kata dari kasih menurut saudara? Mungkin kita bisa menjawab dengan berbagai kata seperti ketidakpedulian, kebencian, dan sebagainya. Namun, saya berpikir bahwa rawan dari kasih adalah eksploitasi. Secara definisi eksploitasi adalah tindakan yang mengambil keuntungan secara tidak adil dari orang yang lain atau kelompok. Contohnya eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi sumber daya, eksploitasi keuangan, dan eksploitasi seksual, serta bentuk eksploitasi lainnya. Indonesia adalah negara yang kaya
akan sumber daya alam. Karena itu pada masa lalu bangsa Eropa, terutama Belanda, sangat berambisi untuk menguasai tanah Indonesia. Selama 350 tahun, Belanda menjajah Indonesia dengan tujuan utama mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki negara Indonesia. Namun, bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampas, mereka juga mengeksploitasi tenaga kerja rakyat Indonesia. Orang-orang dipaksa bekerja seperti budak tanpa diberi upah yang layak, bahkan nyawa mereka pun tidak dianggap berharga. Saat ini bentuk eksploitasi tenaga kerja masih bisa kita lihat. Misalnya ketika majikan tidak membayar gaji karyawan atau tidak memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini juga termasuk dalam eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, ada juga bentuk eksploitasi lainnya seperti praktik lintah darat, rentenir, dan penipuan melalui telepon yang dikenal sebagai voice phishing yang merupakan contoh eksploitasi finansial. Kasus seperti yang dilakukan oleh Jo Jubin dalam kasus kejahatan seksual, Enslum adalah salah satu contoh eksploitasi seksual yang sangat jelas. Eksploitasi di mana manusia dipandang bukan sebagai objek kasih, tetapi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dapat kita saksikan di seluruh penjuru dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Manusia yang terpisah dari Tuhan telah jatuh sepenuhnya ke dalam dosa dan tidak ada bedanya dengan binatang. Mereka hidup hanya untuk keuntungan pribadi karena tidak ada Tuhan Sang Kasih dalam hati mereka. Mereka berada di bawah murka Tuhan karena roh mereka dikuasai oleh setan. Saya berdoa agar saudara benar-benar mengenal Tuhan yang adalah kasih dan hidup dalam kasih yang sejati mulai hari ini. Dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah yang menikmati kebahagiaan sejati, sukacita sejati, kebebasan sejati, dan damai sejahtera sejati. Pokok bahasan yang pertama adalah kasih itu berasal dari Allah. Dalam ayat 7 sampai dengan 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan adalah sumber kasih, dan kasih-Nya menjadi dasar bagi kita untuk saling mengasihi. Kasih Tuhan dinyatakan melalui peristiwa di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai jalan pendamaian bagi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kasih yang dimaksud adalah agape, yang berbeda dari eros, yaitu kasih antara pria dan wanita, dan philia, yaitu persahabatan. Kasih agape adalah kasih Tuhan yang tanpa syarat, yang diberikan kepada mereka yang sama sekali tidak layak menerimanya. Kasih ini berasal dari Allah. Kata lahir dari dalam bahasa aslinya gegenetai, berasal dari genao, yang digunakan baik untuk melahirkan anak oleh orang tua maupun untuk menggambarkan dilahirkan kembali orang yang tidak percaya melalui Injil dan membimbing mereka dalam pertumbuhan rohani. Pada awalnya manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Seperti pohon yang diciptakan untuk hidup di tanah, burung di udara, dan ikan di air. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk rohani sehingga mereka dapat bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun setelah mendengar bisikan setan yang mengatakan bahwa kamu akan seperti Allah jika memakan buah pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat, munculkan keinginan dalam hati manusia untuk menjadi seperti Allah. Manusia merusak perjanjian dengan Tuhan yang menjaminkan hidup mereka dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sejak saat itu manusia hidup dalam ketidakbahagiaan, kutukan, bencana, dan di bawah bayang-bayang neraka. Karena dosa, yaitu meninggalkan Tuhan, manusia mulai hidup di bawah kendali setan. Tanpa mereka sadari, manusia menjadi budak setan dan setan menjadi penguasa hidup manusia. Setan mengeksploitasi manusia yang telah terpisah dari Tuhan, membuat manusia hidup berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Di dalam cara hidup seperti itu tidak ada kasih. Yang ada hanyalah kegelapan, kebohongan, tipu muslihat, kebinasaan, bencana, neraka, dan kematian. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai dengan 4, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan berusaha sekuat tenaga untuk hidup, tetapi mereka semakin terjebak dalam ketidakpastian, depresi, kekosongan, keputusasaan, dan ketidakmampuan. Mereka mencari peramal untuk mengetahui masa depan mereka, mencoba menghibur diri dengan alkohol, terjerumus dalam perjudian, terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, dan bahkan mencoba narkoba. Akibatnya mereka mengalami masalah mental seperti kecanduan alkohol, perjudian, seks, narkoba, dan ketergantungan media. Mereka berusaha menemukan solusi sejati, tetapi tidak dapat menemukannya di manapun. Sebuah pohon yang berakar di tanah memerlukan sinar matahari dan air untuk mempertahankan kehidupan dan tumbuh dengan baik. Namun, bagi pohon yang akar dicabut dari tanah, sinar matahari dan air hanya akan mempercepat proses pembusukan dan pengeringan. Pohon yang akarnya dicabut harus dibantu untuk ditanam kembali ke tanah terlebih dahulu, karena pohon tidak dapat bergerak sendiri. Hanya dengan cara itu pohon bisa mendapatkan kembali kehidupan. Demikian juga manusia yang terpisah dari Tuhan perlu bertemu dengannya untuk mendapatkan kembali kehidupan. Karena manusia yang meninggalkan Tuhan tidak dapat bertemu dengannya sendiri. Tuhan datang ke dunia ini untuk membuka jalan. Sama seperti pohon yang dicabut akarnya bisa hidup kembali hanya dengan dikembalikan ke tanah, manusia yang terpisah dari Tuhan dapat memperoleh kehidupan hidup hanya dengan bertemu dengan Tuhan. Kita yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa saat bertemu dengan Tuhan akan dipindahkan ke dalam hukum hidup dan roh. Dengan demikian, bagaimana kita dapat bertemu dengan Tuhan? Ada satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Hanya melalui satu-satunya Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Manusia yang terperangkap dalam keadaan mati secara rohani karena dosa tidak dapat memperoleh kehidupan rohani dengan kemampuannya sendiri. Hanya melalui kematian penebusan Kristus yang benar dan adil, kita yang berada dalam keadaan mati secara rohani dapat dihidupkan kembali dengan kehidupan baru. Hal ini dirancangkan oleh Allah Bapa yang diwujudkan oleh Allah Anak, Yesus Kristus, dan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, Allah Trinitas. Dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti pohon yang dicabut akarnya tidak dapat bergerak, manusia yang terpisah dari Tuhan juga tidak dapat pergi kepada Tuhan. Karena itu Tuhan datang ke dunia ini dengan mengenakan tubuh manusia untuk memindahkan kita dari maut ke hidup yang kekal. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari kutukan, kebinasaan, takdir, dan nasib yang menimpa kita, serta untuk membebaskan kita dari cengkeraman setan. Bagi manusia yang terpisah dari Tuhan, ada 3 masalah yang perlu diselesaikan agar dapat bertemu dengan Tuhan. Namun, ketiga masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, Tuhan menyelesaikan 3 masalah ini dan membuka jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Masalah yang tidak dapat kita selesaikan yang menjadi penghalangan antara Tuhan dan manusia adalah masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Masalah setan adalah makhluk rohani. Manusia yang rohnya mati dan terjebak oleh setan tidak dapat mengalahkan setan. Alih-alih mengalahkan, mereka justru menjadi budak setan dan melayani setan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala setan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Masalah dosa yang dimaksudkan di sini bukanlah tentang dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari, tetapi mengenai dosa asal. Dosa asal adalah kondisi di mana manusia terpisah dari Tuhan, dan itulah yang menjadi inti dari dosa asal. Dalam Yohanes 16 ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Allah yang adalah roh, Allah yang adalah firman telah datang ke dunia ini dalam bentuk manusia. Dia datang sebagai keturunan perempuan yang tidak ada dosa, menebus kita dari dosa dengan mencurahkan darahnya di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa maut, dan sekarang dia mengutuk pintu hati saudara. Allah mengasihi saudara dan datang ke dunia ini sebagai Kristus untuk menghancurkan kepala setan yang menguasai saya, menyelamatkan saya dari kegelapan, mengampuni dosa yang memisahkan saya dari Allah dan ingin bersama saya selamanya. Apakah saudara ingin membuka pintu hati saudara dan menerima undangan ini dengan tulus hati saudara? Apakah saudara ingin hidup sebagai anak Allah dan menikmati kasih-Nya sambil bersamanya? Kalau saya ingin bertemu dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal, ikuti doa saya. Sambil tutup mata saudara. Saya adalah seorang pendosa. Saya telah hidup tersesat, terpisah dari Tuhan. Sekarang saya membuka pintu hati saya. Masuklah ke dalam diri saya dan jadilah Tuhan saya. Sebagai Raja sejati yang telah menghancurkan kepala iblis. Raja sejati yang telah menghancurkan kepala setan. Sebagai imam sejati yang telah menyelesaikan masalah dosa.
yang memisahkan saya dari Allah. Dan sebagai nabi sejati yang telah membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Terima kasih telah menjadikan saya anak Allah. Mulai sekarang, biarkan Roh Kudus mengajar dan membimbing saya. Saya mengucapkan terima kasih dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang saudara telah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti ada perubahan, yaitu Roh Kudus berdiam di hati saya dan saudara. Pokok bahasan yang kedua adalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dalam ayat 13, ayat 15, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Sebelum menjadi anak Allah, iblislah adalah Bapakku, mau tidak mau. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Namun sekarang Allah Trinitas telah menjadi Bapakku. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang bukan lagi iblis yang menjadi tuanku di dalam diri, melainkan Roh Kudus ada di dalamku. Iblis yang mencuri, menipu, mendusta, membunuh, dan mengeksploitasi bukan lagi tuanku. Tetapi Allah yang mengasihiku, yang mengampuni, menghibur, mengajar, memberi kekuatan, dan menghidupkan aku telah menjadi Tuhan sejati dalam hidupku. Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah Bapa merancangkan keselamatan kita. Allah Anak Yesus Kristus menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Allah Trinitas sekarang pun memimpin kehidupan kita. Dia menyertai kita dengan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena kasih Allah yang demikian, kita yang telah mati dihidupkan kembali. Oleh karena itu, sebagai penerima kasih tersebut, kewajiban kita adalah untuk saling mengasihi. Dengan kata lain, Rasul Yohanes menunjukkan bahwa kita dapat mengamalkan perintah kasih itu dimulai dari pengenalan yang benar akan kasih Allah yang sejati. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Dan hari ini kita mendengar tentang kasih-Nya di gereja Yewon. Allah telah mengutus anaknya yang terkasih ke dunia ini dan Yesus mengutus para rasul dan murid-muridnya ke seluruh dunia. Kemudian Allah mengutus kita sebagai duta Kristus di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di Korea maupun di Indonesia. Ini semua mungkin terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang mengasihi kita dan bekerja bersama kita. Dalam Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Oleh karena itu, kita juga merenungkan firman Tuhan sekali lagi untuk memperluas kerajaan Allah, menerapkan firman-Nya sekali lagi, berdoa sekali lagi, menelepon sekali lagi, bertemu sekali lagi, mengundang sekali lagi, dan menjalani kehidupan yang memberitakan Injil sekali lagi. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia Yewon ini dapat merasakan dan mengkonfirmasi kasih Allah yang melimpah. Sehingga kasih Allah mengalir dalam diri kita terlebih dahulu menjadi penginjil dan misionaris yang menyebarkan kasih Allah kepada keluarga, kenalan, dan kerabat suku kita, serta kepada seluruh dunia untuk menyelamatkan, menghidupkan semua orang. Sebagai kesimpulan, setelah ibadah ini akan diadakan festival Waigat Talent. Kita semua memiliki bakat yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, kita harus memulihkan semua yang telah dirampas oleh setan si iblis. Iblis telah membutakan mata kita agar kita tidak mengenal Tuhan, menjadikan kita buta secara rohani, mengarahkan kita pada hal-hal yang sia-sia, menipu dan merampas semua berkat-berkat yang seharusnya kita terima. Dengan mengikuti firman Allah, kita akan menemukan bakat yang diberikan kepada kita dan menerima jawaban keunikan yang membuat kita menang tanpa perlu bersaing. Dengan ini kita akan hidup dalam kehidupan yang bahagia, menyelamatkan semua orang melalui jawaban penciptaan ulang yang memuliakan Tuhan. Di dalam Tuhan terdapat harapan sejati. Saya berharap saudara dapat menyampaikan kasih Allah yang telah kita terima kepada keluarga, kenalan, kerabat untuk menyelamatkan mereka. Meskipun saudara tinggal di dunia ini sendiri, Allah akan mengutus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara. Saudara begitu berharga. Saudara dilahirkan untuk menerima kasih Allah. Sekarang nikmatilah status dan otoritas sebagai anak-anak Allah dengan sepenuh hati. Dan jadilah pemenang sejati yang menyelamatkan semua orang. Saya berdoa agar saudara menjadi pemimpin yang menghubungkan Korea dan Indonesia sebagai politikus, pebisnis, pengacara, budayawan, pendidik, arsitek, pegawai negeri, pendeta, majelis, dan sebagainya yang mengenal Allah. Untuk itu, pertama-tama saya berdoa agar saudara menjadi puncak rohani. Sehari 3 kali renungkan firman mimbar yang Tuhan berikan. Terapkan firman-Nya dalam hidup saudara. Dan fokuskan pada kehendak dan rencana Tuhan, bukan kehendak pribadi saudara dalam waktu puncak rohani yaitu summit time. Dalam waktu ini Tuhan yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku akan memimpin hidup saudara dengan Roh Kudus.
Setelah itu, dengan puncak keahlian dan budaya, kita akan menjadi terang dan memancarkan terang ke dunia ini yang diliputi kegelapan untuk mencegah bencana. Saya yakin bahwa kasih Allah mengalir dalam hati kita melimpah Korea dan Indonesia, menjangkau seluruh dunia, dan menjadikan kita saksi atas penggenapan firman-Nya. Mulai hari ini, percayalah dengan kokoh bahwa Allah telah mengutus Kristus untuk menyelamatkan kita dari kutuk, kebinasaan, maut, nasib, takdir, dan ikatan iblis. Kita dapat mendoakan segala hal dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang hidup dan bekerja dengan Roh Kudus. Terima kasih telah menyelamatkan kami yang tidak tahu dari mana kami berasal dan kemana kami akan pergi. Terima kasih sekarang kami dapat hidup bersama Allah melalui percaya kepada Kristus. Terima kasih karena Roh Kudus membimbing kami. Bantu kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu tanpa khawatir akan apapun. Kami mengaku bahwa pemilik hidup kami bukanlah kami. Kami mengaku bahwa pemilik hidup kami adalah Yesus Kristus yang mengasihi kami, mencurahkan darah-Nya di kayu salib, mengampuni semua dosa kami, dan menjadikan kami anak Allah. Roh Kudus mengetahui kelemahan dan kekurangan kami, maka tolonglah kami dan setiap kali kami bertobat dengan tulus hati. Kami percaya bahwa Engkau mengampuni dosa kami dan segala sesuatu akan bekerja bersama untuk kebaikan. Terima kasih telah menyelamatkan kami dari dosa, kutukan, kebinasaan, kematian, dan iblis, serta membuat kami hidup dalam kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, harapan sejati, dan sukacita sejati. Terima kasih atas hidup yang kekal. Kiranya kami dapat menjadi orang yang menyebarkan kasih-Mu yang Engkau kehendaki diberikan juga kepada orang lain. Terima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.